Shalom, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna sehingga kita dapat bertemu lagi dalam ibadah pemahaman Alkitab sore hari ini. Sebelum pembacaan teks Alkitab, marilah kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih pada sore hari ini. Kami boleh kembali Tuhan belajar bersama, memahami dari Mazmur 58. Kami mengetahui Tuhan dalam keterbatasan kami mohon hikmat, akal budi, dan urapan daripada Engkau. Sehingga apa yang kami sampaikan itu Tuhan boleh dimengerti oleh sidang jemaat yang mendengarkannya dan sidang jemaat yang belajar bersama. Pada saat ini kami boleh mengerti akan rencana dan kehendak Engkau yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak atas segala kemurahan anugerah-Mu ini. Kami akan mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita masih ingat ya, bahwa pada tahun 2016 yang lalu, ya, mungkin tepatnya tanggal 27 September 2016, ya, itu Ahok pergi dalam kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu. Ya, sebelumnya saya berbicara lebih lanjut, saya bukan mendukung Ahok, ya, saya bukan mendukung Ahok. Tapi kita tentunya ingat semua dengan kasus dari Al-Maidah 51 yang disisipkan waktu berdialog dengan penduduk setempat. Dan bertepatan pada waktu itu dengan pilihan gubernur ya, Pilgub DKI Jakarta, sehingga itu dipolitisir sedemikian rupa sampai akhirnya Ahok masuk penjara, ya, walaupun dia sudah minta maaf dan beberapa ulama juga sudah membelanya, tapi kita merasa ada satu ketidakadilan yang dipaksakan. Ya, ada tekanan-tekanan juga di mana mereka mengadakan demo yang berjilid-jilid sampai akhirnya di penjara. Nah, ketidakadilan semacam ini itulah juga yang mengilhami atau yang mendorong pemazmur untuk menulis ayat Mazmur pasal 58 ini. Jadi Mazmur pasal 58 ayat 1 sampai dengan 12 ini saya berikan satu judul, yaitu keadilan Allah. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada 12 ayat, tapi dalam bahasa Inggris itu ada 11 ayat, ya, karena judulnya itu tidak dihitung sebagai ayat. Marilah kita sekarang akan mendengarkan pembacaan dari Mazmur pasal yang ke-58. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu, kamu melakukan kejahatan. Tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Sejak lahir, orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan, pendusta-pendusta telah sesat.
Bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular tadung tuli yang menutup telinganya, yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah atau suara pembaca mantra yang pandai. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya. Patahkanlah gigi geligi singa-singa muda, ya Tuhan. Biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap. Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir, seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Sebelum periuk-periukmu merasakan api semak duri, telah dilandanya baik yang hidup segar maupun yang hangus. Orang benar itu akan bersuka cita, sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Berbahagialah orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, serta memasukkan dalam hatinya, serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Seri dari Mazmur Pasal 58 ini adalah termasuk seri Mazmur Ratapan Bersama. Jadi ini merupakan jeritan umat kepada Tuhan karena ketidakadilan dari penguasa. Ayat 1 itu merupakan judul dari Mazmur ini, yaitu lagu Jangan Memusnahkan. Ini dari Miktam Daud. Nah, kalau kita melihat ada kata-kata Miktam Daud, itu memang ada beberapa penafsiran. Ada yang menafsirkan sebagai Mazmur emas, ya, di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris, atau stelograf atau prasasti yang tertulis dalam bab batu, ya, itu di Septuaginta. Dan kalau kita perhatikan, itu ada 6 kali di Alkitab yang menuliskan Miktam Daud, yaitu di Mazmur Pasal 16, Mazmur 56, 57, 58, 59, dan 60. Jadi Miktam Daud ini dapat diartikan sebagai mazmur-mazmur yang sangat berharga seperti emas. Beberapa ahli berpendapat bahwa Miktam itu mungkin adalah suatu persembahan. Tetapi sebagian lain berpendapat bahwa Miktam itu merujuk pada mazmur-mazmur yang berkaitan dengan penebusan dosa. Karena apa? Karena akar kata Miktam ini berarti menutupi. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan sebagai Mazmur Daud. Ya, kita menyadari memang banyak kesulitan-kesulitan dalam penerjemahan dari bahasa asli Alkitab. Namun, makna dari pesan atau intisari dari pesan Alkitab ini itu tidaklah berubah. Karena apa? Karena Roh Kudus yang memimpin para terjemah ini untuk menyampaikan pesan Tuhan yang sebenarnya. Berbahagialah bagi jemaat yang rajin untuk
mengikuti PA, rajin belajar dari Alkitab, membaca Alkitab. Karena apa? Karena mereka tidak akan mudah diombang-ambingkan pengajaran yang sesat. Dalam kita belajar Alkitab, terutama dalam ibadah PA, itu adalah bagaimana kita bisa lebih berakar, lebih dalam lagi, mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui ayat-ayat yang tercantum di Alkitab dengan pengertian yang benar. Jadi bukan asal percaya tiap khotbah yang didengarkan, ya, tetapi memahami betul-betul kebenarannya sehingga bisa menjadi pelaku firman yang sebenarnya. Nah, bagian berikutnya itu adalah ayat 2 sampai dengan yang ke-6, itu intinya adalah ketidakadilan dan kejahatan penguasa. Ayat 7 sampai dengan 10 itu adalah doa agar penguasa yang lalim itu dihukum agar tidak membawa korban yang lebih banyak. Ayat 11 dan 12, orang benar itu akan bersukacita karena Tuhan bertindak melawan kejahatan dan ketidakadilan. Dan orang benar akan mendapatkan pahala. Itulah susunan dari Mazmur pasal 58 ini. Nah, dalam menyanyikan Mazmur pasal 58 ini, kalau kita ikuti dari awal tadi, diawali dengan jeritan karena ketidakadilan dan parahnya kejahatan yang terjadi. Kemudian mereka memanjatkan doa permohonan kepada Allah agar Allah bertindak dan diakhiri dengan jawaban doa oleh Tuhan yang adil. Jadi latar belakang penulisan dari Mazmur pasal 58 ini kemungkinan besar itu saat Daud melarikan diri dari Saul karena pengadilan yang tidak adil terhadap dirinya. Ya, itu kalau kita melihat di Mazmur 57 dan 59 ini mengenai Daud dengan hubungannya dengan Saul. Sekarang kita akan lihat bagian demi bagian. Ini ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6 yang tadi sudah kita baca. Itu adalah ketidakadilan dan kejahatan para penguasa. Ya, yang saya cantumkan di sini adalah terjemahan bahasa Indonesia masa kini supaya kita mendapatkan satu perbandingan yang lebih mudah kita pelajari artinya. Jadi penguasa yang dimaksud dalam ayat ini itu bisa berarti pemegang kuasaan untuk menghakimi, yaitu bisa raja atau lembaga peradilan saat itu atau ilah-ilah. Yang dimaksudnya adalah dewa-dewa pelindung kota yang saat itu umum. Ya, dipercaya oleh mereka bahwa tiap kota ada dewa-dewanya. Ya, karena itu kalau berperang, salah satu kota ini bisa dikalahkan, maka penduduknya ini menganggap dewa yang mengalahkan itu lebih hebat. Sehingga mereka biasanya ikut dewa dari musuh yang mengalahkannya. Tapi penguasa-penguasa ini menyalahgunakan kekuasaannya atau bisa berarti itu tindakan diktator atau tangan besi. Suka menindas rakyatnya dengan semena-mena. Oleh karena itu, pada ayat yang ketiga disebutkan, mereka itu yang harusnya merencanakan kesejahteraan dari rakyatnya justru sebagai perencana kejahatan dan pelaku kekerasan. Suka dengan kekerasan untuk mencapai apa yang diinginkan. Sehingga segala tindak tanduknya itu disertai dengan kekuatan senjata. Yang lemah ditindas
dan tindakannya semena-mena atau sewenang-wenang. Nah, pada ayat yang keempat, kalau kita mau melihat di situ, penguasa ini digambarkan sesat sejak dari kandungan, menipu sejak dilahirkan. Ini merupakan satu ungkapan hiperbola, ya, khas Timur Dekat kuno. Jadi ini bukan pengertian teologia, karena Allah selalu merencanakan yang indah bagi kehidupan tiap-tiap orang. Maksud dari ayat ini ialah kejahatan mereka ini, ya, sudah mendarah daging. Jadi gaya hidupnya, lifestyle-nya sehari-hari itu adalah melakukan kekerasan. Sehingga pada ayat yang kelima, kalau kita melihat di situ, ya, 5 dan 6, dikatakan mereka ini digambarkan seperti ular yang berbisa. Digambarkan sebagai ular yang berbisa. Bahkan menyumbat telinganya seperti kobra tuli. Kita tahu kan, kobra ini betapa bahayanya, bisanya, racunnya. Jadi mereka ini seperti ular berbisa, beracun, berbahaya, menebarkan maut kemana-mana, melakukan kejahatan sepuas-puasnya tanpa menghiraukan suara pawang atau penjinak ular. Padahal penjinak ular atau pawang ini itu adalah satu jabatan atau satu profesi yang sangat dihargai, ya, pada zaman Timur Tengah itu. Sangat dihargai. Tapi ternyata pembawa mantra yang seharusnya bisa mengendalikan ternyata karena telinganya ditutup, mereka tidak mau dengar. Jadi penguasa-penguasa ini sudah tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau mendengarkan teguran dari Allah atau nabi-nabi, bahkan jeritan ketidakadilan dari orang-orang yang mereka adili itu tidak mereka dengarkan. Nah, mungkin maaf ya kalau bisa saya gambarkan, ya, dalam slide ini. Ini adalah satu peristiwa yang diabadikan di Afghanistan, ya, yang pada tanggal 15 Agustus lalu dikuasai oleh Taliban. Ya, jadi rakyatnya ketakutan. Digambarkan, atau saya dapat kiriman video-video itu, rakyat sipil ditodong senjata, wanita-wanita usia muda jadi korban kekerasan dan pemuas nafsu, dan perbuatan semena-mena yang lain dari prajurit Taliban kepada rakyat sipil, karena mereka menganggap mereka itu menang perang, sehingga berhak mendapatkan pampasan perang. Padahal kalau kita melihat, mereka ini kan perang saudara, ya, artinya bangsa dan negaranya sendiri. Kan nggak mungkin bisa jadikan papasan perang. Pasukan pemerintah memang memilih menyerah karena mereka tidak mau jadi korban, ya. Terutama rakyat sipil yang tidak berdosa karena pertempuran yang antar sesamanya. Bagi rakyat berdaya, apa yang bisa mereka lakukan? Ya. Bagi gambar ini diberikan satu keterangan, ya, oleh yang memberitakan bahwa ini loh, perempuan-perempuan itu sampai rela melemparkan bayinya ke pasukan Amerika atau pasukan Eropa yang ada di bandara.
ya kejadian di bandara. Sudah ada kawat durinya, ya mungkin kita juga sudah melihat ada satu ibu yang menyerahkan bayinya, kemudian diambil oleh tentara, ya, dicengkewing gitu ya, diambil tentara. Inilah satu kondisi yang di mana sudah tidak ada keadilan lagi. Rakyat yang lemah, tidak bersenjata apa-apa, apa yang bisa diperbuat? Ya. Yang bisa diperbuat nanti dikasih contoh oleh pemazmur, ya, adalah berdoa. Ini juga yang dilakukan oleh pemazmur ketika dia harus menghadapi satu kondisi di mana dia tidak berdaya, menghadapi kekuasaan yang semena-mena yang menyerang dia. Apa yang bisa lakukan? Dia hanya berdoa kepada Tuhan agar penguasa ini segera dihukum. Ya, itu kalau kita baca pada ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10, itu adalah doa agar penguasa yang lalim ini dihukum, agar tidak membawa korban yang lebih banyak lagi. Kalau kita melihat di situ ayat 7, 8, 9, dan 10 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya, ini adalah ayat-ayat ini merupakan satu doa melawan ketidakadilan, bukan balas dendam pribadi. Ya, ayat 7 itu dikatakan yang diminta itu patahkan gigi-gigi, taring-taring. Itu yang merupakan senjata atau perusak atau pembunuh yang diandalkan oleh singa muda. Mereka bukan minta dipatahkan lehernya supaya binasa, tetapi dilumpuhkan supaya ada kesempatan untuk bertobat. Ayat 8, ini memang ada perbedaan dalam terjemahan baru dan bahasa Indonesia masa kini, ya, yang digambarkan di situ sebagai rumput layu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia masa kini digambarkan sebagai anak panah yang sudah tumpul. Ya, namun ini memiliki satu arti yang sama, di mana kekuasaan mereka itu minta dipersingkat seperti uap dan seumur rumput yang pagi segar, siang sudah layu kena terik matahari. Anak panah yang sudah tumpul artinya tidak bisa digunakan untuk menyakiti atau membunuh lagi, tidak berguna bagaikan tongkat yang tumpul. Bahkan kalau mereka tidak bisa bertobat lagi, ayat 9 dikatakan, lebih baik dibinasakan dengan segera. Seperti siput yang karena pergerakan sendiri, ya, di tanah yang panas, dia akhirnya mengeluarkan lendirnya untuk mengatasi itu dan akhirnya binasa, menjadi lendir semua. Atau seperti bayi yang keguguran, artinya sebelum mencapai tujuan, kejahatan yang sudah direncanakan itu sudah dibinasakan oleh Tuhan. Bahkan sebelum mereka menyadarinya atau di waktu yang tidak disangka-sangka oleh penguasa lalim tersebut. Ya, itu yang kita bisa lihat di ayat yang ke-10. Nah, selanjutnya setelah doa dari pemazmur ini dilanjutkan dengan apa? Dengan jawaban dari doa tersebut. Ya, di ayat 11 dan 12, orang benar akan bersuka cita karena Tuhan bertindak melawan kejahatan dan ketidakadilan. Jadi kita kalau melihat ayat 11 dan 12 ini seakan-akan pemazmur ini bersorak-sorai. Pemazmur ini menutup nyanyiannya dengan menunjukkan penghukuman Allah terhadap penguasa yang lalim atau orang jahat pada umumnya. Orang jujur pada akhirnya akan melihat keadilan Allah ditegakkan. Ya, di situ ada kata-kata pada ayat yang ke-11 itu membasuh kakinya dalam darah orang durhaka.
Itu merupakan satu gambaran kekalahan dari para penindas yang melawan penghukuman dari Tuhan sehingga dibinasakan total, atau merupakan bahasa hiperbola Timur Dekat kuno yang menggambarkan kemenangan militer dan banjir darah daripada musuhnya. Jadi orang baik itu tidak perlu iri kepada orang-orang yang seakan-akan saat ini sukses padahal dia menindas sesamanya. Padahal dia melakukan satu bisnis-bisnis yang curang. Karena apa? Tidak perlu iri. Karena akan tiba saatnya penghakiman bagi mereka. Allah akan memutarbalikkan keadaan. Orang jahat akan hancur lebur. Orang baik dikatakan naik kedudukannya. Atau mendapatkan satu kesuksesan yang besar. Jadi kalau Mazmur ini kita baca pada ayat yang pertama tadi mempertanyakan adanya keadilan. Pada ayat yang ke-12 ini ditutup dengan siapa yang bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Yang bisa memberikan hanya Allah saja. Jadi Allah yang bisa memberikan keadilan di bumi. Dan itulah tujuan pemerintah Allah di bumi. Yang diwakilkan kepada raja-raja yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, kalau kita mau menyimpulkan dari Mazmur Fatsal yang ke-58 ini, ya dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12, kita bisa menarik satu pelajaran atau satu kesimpulan. Yang pertama, ketidakadilan penguasa terhadap rakyatnya itu sudah terjadi sejak zaman dulu. Mereka menindas, berbuat kekerasan, sewenang-wenang. Karena apa? Karena mereka salah menggunakan kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Yang seharusnya dipergunakan untuk mensejahterakan rakyatnya, malah dipergunakan sebaliknya untuk menyengsarakan rakyatnya. Nah, sikap yang benar sebagai rakyat yang dilakukan tidak adil adalah mendoakan penguasa supaya bertobat dan bukan membalas dendam. Ya, seperti yang dilakukan oleh Daud terhadap Saul yang memburu Daud yang tidak bersalah dengan tujuan membinasakan, padahal itu menantunya sendiri. Ya, karena disebabkan kedengkian dan iri hati kepada kesuksesan Daud, ternyata dalam setiap kesempatan Daud bisa membunuh Saul, dia tidak melakukan. Dia selalu mengatakan, aku tidak boleh menjamah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ya. Inilah sikap yang benar. Bukan membalas dendam sendiri, tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan, tapi dikatakan kita tidak berhak menghakimi sesama karena kita pun orang berdosa. Penghakiman haknya Tuhan. Dan pada poin yang ketiga, ya, dikatakan di sini pembelaan dan pengadilan Allah itu akan dilaksanakan sesuai waktu Tuhan sendiri. Dan orang benar pada saat itu akan bersorak-sorai, bersukacita, menikmati keadilan yang diberikan oleh Allah. Ya. Bagi kita yang hidup di masa kini, tentunya kita juga mengalami ya, kondisi-kondisi ketidakadilan di dalam kehidupan kita, apalagi kita hidup sebagai orang-orang yang dikatakan minoritas. Jadi ketidakadilan penguasa terhadap minoritas itu bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi hampir di seluruh
negara. Jadi kita melihat ya pembangunan rumah ibadah dipersulit. Ya, tebang pilih dalam kasus penistaan agama. Ya, kalau Ahok, saya katakan tadi, ya dia mengutip surat Al-Maidah 51 dan membawanya ke penjara. Bagaimana orang-orang yang menghina Nabi Isa? Bagaimana orang-orang yang dengan terang-terangan di muka aparat, di depan banyak orang, menghina kekristenan? Apa tindakannya? Kita melihat ada ketidakadilan. Ya. Ada diskriminasi terhadap suku-suku tertentu. Demikian juga sikap dalam menghadapi pandemi COVID. Ya, masih ada yang pro kontra. Ya, sehingga ini sangat mempersulit pelaksanaan vaksin secara serentak. Menjaga jarak, kemudian cuci tangan, memakai masker yang merupakan protokol kesehatan, pelaksanaannya masih kita melihat banyak yang tebang pilih. Mungkin kita berpikir ya, mal-mal ditutup, pasar kok buka. Katanya wajib pakai masker, sampai di mobil pun dirazia harus pakai masker. Bagaimana orang-orang di pinggir jalan? Pedagang kaki lima, tukang becak. Mereka enggak pakai masker kok enggak dirazia. Di kampung-kampung mereka dengan bebasnya ya pakai masker, masih jagongan, masih kumpul-kumpul seperti itu. Apa tindakannya? Tidak ada. Nah, kita merasa itu tidak adil. Ya. Banyak orang diam di rumah untuk menuruti dari pemerintah untuk stay at home. Tapi kita melihat di luar pun tidak kurang yang jalan-jalan. Banyak kita melihat ketidakadilan di sekitar kita. Yang itu semua di luar kemampuan kita untuk mengatasinya. Nah, pelajaran apa yang bisa kita terapkan dari Mazmur 58 ini? Kita melihat di dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, ya. Ini intinya adalah tetap mentaati peraturan pemerintah, karena pemerintah itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ayat yang pertama dikatakan, setiap orang haruslah taat kepada pemerintah. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak mendapat kekuasaannya dari Allah. Jadi sumber kekuasaan itu dari Allah. Dan pemerintah yang ada sekarang ini itu menjalankan kekuasaannya atas perintah dari Allah. Jadi pemerintah itu hanya menjalankan mandat dari Allah sendiri. Jadi saya katakan bahwa pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini, mereka itu hanya menjalankan mandat atau perintah dari Allah sendiri. Itu sebabnya orang yang menentang pemerintah sama saja dengan menentang apa yang telah ditentukan oleh Allah. Dan orang yang berbuat begitu akan menerima hukuman. Ya, sangat jelas di sini. Jangan menentang pemerintah. Kecuali masalah iman. Kecuali masalah iman. Tapi kalau pemerintah membuat peraturan tentang COVID ini dan itu, kita sebagai rakyat harusnya menjalankan apa yang sudah diinstruksikan pemerintah. Karena apa? Pada ayat 2 itu dikatakan, orang yang menentang pemerintah dikatakan dia sama saja dengan melawan atau menentang Tuhan dan akan menerima hukuman.
Sebab apa? Sebab orang yang berbuat baik, dikatakan di situ, tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya orang yang berbuat jahat saja yang harus takut. Jadi kalau saudara ingin supaya saudara tidak merasa takut terhadap pemerintah, saudara harus berbuat baik. Maka saudara akan dipuji. Jadi sikap kita kepada negara itu harus tetap taat kepada pemerintah. Karena yang memberi kekuasaan siapa tadi? Allah sendiri. Kalau negara berbuat lalim, jangan membalas dendam. Tapi doakan supaya Tuhan memberi pencerahan kepada mereka, supaya mereka bisa bertobat, berubah dan bertobat. Satu kisah yang cukup menarik dari Uskup Uganda Ludunum, ya, yang akhirnya dibunuh oleh Idi Amin. Kita tahu ya, Idi Amin ini adalah diktator yang tidak segan-segan menembak mati atau memenjarakan atau menyiksa orang-orang yang menuntut hak asasinya. Nah, ketika Uskup Ludunum ini diwawancarai oleh wartawan, ya, dia ditanya, apakah dia ini sudah dihukum, ya, cuma tinggal menunggu pelaksanaan eksekusi hukuman matinya saja. Dia diwawancarai, dikatakan, apakah kamu menginginkan kematian dari Idi Amin? Ya, ditanya seperti itu. Apa jawab dari Uskup Ludunum ini? Dia menjawab, saya hanya berdoa agar dia, Idi Amin ini, mengenal hukum Allah dan berubah. Ya, kalaupun akhirnya dia harus mati, tapi pernyataan ini dicatat oleh wartawan. Inilah satu sikap kekristenan yang benar. Jangan dikatakan orang Kristen itu lemah, tidak bisa melawan, tidak mampu melakukan apa-apa. Tapi jangan lupa, doa itu adalah senjata yang paling ampuh. Karena apa? Doa itu kita sampaikan kepada Allah. Dan Allah ini penguasa alam semesta. Dia maha kuasa. Dia yang menentukan tiap-tiap pemerintah. Dia yang menetapkan, yang memberikan kekuasaan. Pasti Allah sendiri yang juga berhak untuk mengambilnya. Nah, kalau doa-doa kita didengar oleh Tuhan dan Allah bertindak, siapa yang bisa melawan? Siapa yang bisa menggagalkan? Semuanya tunduk kepada Allah. Dan jangan lupa, setiap pemerintahan yang lalim itu pada akhirnya akan runtuh dan diganti oleh pemerintahan yang baru yang lebih baik, yang mengikhtiarkan kesejahteraan rakyat. Sejarah sudah mencatat, mana ada sampai saat ini negara-negara yang lalim, yang bertindak semena-mena. Kalau masih ada, tinggal tunggu waktu. Mereka pasti akan diruntuhkan, akan dijatuhkan oleh Allah sendiri dengan berbagai macam cara untuk menjatuhkannya. Nah, menghadapi pandemi COVID pada saat ini, bagaimana sih kita harus menyikapinya? Ya, karena terakhir ini sangat luar biasa perkembangan dari korban COVID ini. Sampai-sampai rumah sakit itu penuh. Sampai-sampai harus antri masuk rumah sakit. Akibat antri kenapa? Banyak yang tidak tertolong. Ya, jemaat kita sendiri diperkutut, tidak tertolong. Banyak ya yang menjadi korban. Ya, kalau dulu kita dengar, 1-2, sekarang hampir semuanya terkena.
orang dekat, orang jauh, kenalan kita. Ya, di grup-grup itu hampir tiap hari. Ya, di grup waktu saya masih mahasiswa aja, itu dalam 2 bulan ini sudah 3 orang teman saya yang sudah harus berpulang. Ya, belum yang masih berjuang melawan COVID ini. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Sebetulnya mudah. Hanya melakukan 3M. Ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, sekarang ditambah lagi yang lebih ampuh, yaitu mengikuti giat vaksin. Tujuannya apa? Supaya kalau sudah divaksin, herd immunity ini bisa tercapai. Orang yang divaksin, itu artinya dia diberi virus yang sudah sekarat. Nah, virus yang sekarat ini dimasukkan tubuh kita. Nah, tubuh kita pasti bisa mengalahkan. Nah, kalau kita tidak divaksin, terus kita tertular, itu virus yang segar, virus yang kuat. Belum tentu antibodi kita bisa mengalahkan. Karena itu, vaksin ini dilakukan tujuannya untuk apa? Supaya tubuh kita ini mengenali ini loh virus yang harus dihancurkan oleh antibodi kita. Ya, dikasih yang sekarat, yang lemah ini untuk dihancurkan. Jadi kalau ada virus segar masuk, antibodi kita langsung menghancurkan virus ini. Sehingga bisa tertular, bisa orang vaksin tertular, tapi tidak sampai parah sakitnya. Hanya mungkin sakit ringan, gejala flu aja. Bahkan saya pernah kena itu tanpa gejala sama sekali. Panas tidak, greges juga tidak, hilang penciuman, hilang pengecap juga tidak, ya seger, buger, tidak ada apa-apa. Tapi dites ada virusnya. Jadi doakan ya bagi mereka yang masih keras kepala tidak mengikuti protokol kesehatan, menentang program pemerintah. Doakan supaya mereka itu mau berubah. Ya. Jangan mengatakan dengan iman, dengan darah Yesus bisa melawan COVID. Kalau Tuhan menghendaki, kita semua ini harus mengalami masa-masa ini dan caranya untuk bisa melewati dengan selamat pandemi COVID ini dengan 3M dan vaksin yang sudah diberikan jalan oleh Tuhan dan kita tidak melakukannya, terus kita sakit dan harus berpulang, itu salah kita sendiri. Karena Tuhan sudah kasih jalan untuk mengatasi masalah ini. Ya. Karena apa? Karena ini sudah merupakan satu fakta yang tidak bisa dibantah. Baik tokoh-tokoh agama, ya, saya tidak menyebutkan, ada di Papua itu tokoh-tokoh agama Kristen pun ya, yang menolak vaksin, yang mengajak jemaatnya tidak mau vaksin ya karena tidak percaya ada COVID itu ada. Ya. Akhirnya apa? Juga tertular tokoh-tokoh agama ini. Bahkan ada yang sengaja ya, sengaja ayo mana? Nafasmu mana? Ya akhirnya meninggal. Jangankan seperti itu. Ya, konglomerat pun, dokter pun, bahkan yang terakhir yang saya dengar itu Deddy Corbuzier pun yang badannya gede, itu hampir mati juga kena COVID. Ya. Karena itu ketika dia sembuh, dia memberikan hadiah uang, memberikan hadiah mobil Fortuner kepada dokternya untuk apa? Dokternya ini sangat memiliki hati yang dermawan. Dia suka bantu pasien-pasien yang tidak mampu. Karena itu melalui dokter ini pun Deddy Corbuzier ingin membantu ya dengan menyumbangkan cukup besar ya 1 koper uang ya sama mobil karena dokter ini cukup sederhana, dia kemana-mana hanya naik Gojek, alasannya cepat. Ya. Jadi kadangkala ya kalau kita melihat
Allah ini seakan-akan kok berdiam diri sih terhadap ketidakadilan. Benarkah Allah itu berdiam diri? Sebenarnya tidak. Allah bukan berdiam diri, tapi Allah ini masih memberikan satu kesempatan pada pelaku kejahatan ini untuk berubah dan bertobat. Apabila mereka ini sudah mengeraskan hati, menutup telinga terhadap kebenaran, maka siap-siap saja, karena penghukuman Allah itu segera ditimpakan kepada mereka. Ya. Kalau saat ini seakan-akan COVID itu tidak ada obatnya, kalau seakan-akan COVID itu merajalela, ya, mengambil teman kita, tutup usia, sahabat, bahkan orang yang kita cintai harus berpulang. Bahkan mungkin usaha kita turun drastis omsetnya. Atau bahkan sampai tutup usaha kita. Tidak ada pekerjaan. Tidak ada uang. Bukan berarti Allah itu tidak hadir. Allah selalu hadir dalam setiap musim hidup kita. Dengan keadilan yang seringkali kita tidak mengerti. Yang dituntut dari kita adalah tetap tekun dalam iman. Supaya bila hari keadilan itu tiba, kita dapat bersorak-sorai memuliakan Allah yang adil. Seperti pemazmur. Suatu saat ketika waktunya Tuhan sudah ditentukan, maka keadilan bagi orang benar, orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, akan bersorak-sorai. Kiranya Mazmur 58 ini bisa memberkati kita semua, sehingga dalam situasi di mana kita mengalami satu ketidakadilan, rasanya bagi kita ketidakadilan, percayalah Tuhan tidak pernah tinggal diam. Keadilannya akan selalu dinyatakan. Tetap tekun dalam iman. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur terima kasih Tuhan. Bila kami sudah mempelajari dan kami sudah melihat indahnya Tuhan, rencana Engkau, indahnya pemazmur ini menceritakan tentang keadilan Engkau yang luar biasa, yang sudah dialami dalam kehidupannya. Walaupun kadang-kadang pemazmur ini merasa dirinya sampai di dasar, tidak memiliki pengharapan karena diperlakukan dengan tidak adil. Tetapi dia tetap menyandarkan dan berharap kepada Engkau dengan doa-doa agar musuh-musuhnya diampuni, agar musuh-musuhnya ini diberi kesempatan untuk bertobat. Dan Engkau Tuhan yang bertindak, karena Engkaulah yang berhak untuk menghakimi dan untuk menyatakan mana yang benar, mana yang salah. Kami percaya Tuhan, saat ini mungkin kami mengalami masa-masa yang menurut kami tidak adil dalam kehidupan kami. Mungkin kami harus mengalami sakit penyakit, mungkin kami harus mengalami kesulitan ekonomi, mungkin kami harus mengalami hubungan sosial yang tidak harmonis, mungkin kami mengalami tekanan-tekanan, tindasan-tindasan, tapi kami percaya Tuhan, kami memiliki satu senjata, yaitu doa kepada Engkau. Dengan doa ini Tuhan, kami boleh dikuatkan iman kami. Dengan berdoa ini kami boleh mengerti akan kehendak Engkau dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi, Engkau mengizinkannya untuk kami alami. Karena tidak ada satu rambut pun yang dapat jatuh bila Engkau tidak mengizinkan. Untuk itu kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan
atas kemurahan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memuji, memuliakan nama Engkau. Amin. Puji Tuhan, kiranya kita semua bisa mendapatkan satu berkat yang indah dari Mazmur 58 ini, dan sampai berjumpa di ibadah PA minggu depan.